deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, untuk video kali ini ya, karena memang banyak yang tanya sih ya, buat skema dan apa aja yang dimodif sih. Nah, jadi akan saya bahas video ini ya. Oh ya, disclaimer dulu, video ini hanya berisikan tentang pembahasan seperti apa sih yang dipakai di SMP saya ini, terus ya skema, terus jadi yang tanya kayak tes efisiensi itu ya di video berikutnya lagi lah, karena kalau saya gabung jelas panjang banget sih. Nah, oke, jadi untuk skemanya udah saya gambar ya. Oke, saya shot atas dulu lah biar enak ya. Jadi oke, jadi kayak ini gini ya. Oke, ini saya gambar kayak gini ya. Oh iya, dan satu lagi, misal kalau masnya mau nerapin salah satu dari yang saya gambar ini ya, misal mau memparalel apa tuh namanya, MOSFET-nya saja itu bisa ya, tanpa harus pakai double ferrit, jadi pakai satu ferrit pun bisa lah. Terus kalau mau double ferrit tapi MOSFET-nya satu tapi pakai yang tipe volt dan ampernya besar ya, kayak misal kayaknya 60 ampere ada sih MOSFET-nya segitu ya, itu juga bisa. Jadi nggak harus ini diterapin semua lah kalau mau memakai cara ini ya. Oke, jadi saya bahas dari sininya dulu ya, dari ferritnya dulu lah biar mudah ya. Oke, jadi ya sama sih seperti basicnya, yaitu kayak gini. Masuk dioda plus elko, ini saya gambar dua karena saya pakai 3 sih sebenarnya. Yaudah, ini saya gambar 2. Terus untuk ferritnya sendiri kayak gini, ini ferrit 1, ferrit 2. Jadi lilitan awal ferrit itu semuanya masuk ke tegangan plus ya, jadi di paralel gitu aja. Terus ya lilitannya saya pakai 38 lilit ya. Jadi masing-masing ferrit ini ya pakai satu RC snubber. Saya pakai 47 ohm 1 nanofarad ya. Terus buat sekundernya ya sama sih sebenarnya, kayak apa ya, memparalel trafo biasa. Jadi ini tegangan plus ya, masuk dioda elko, setelah itu diparalel ke tegangan plus ferrit yang satunya lagi gitu ya. Minnya juga sama, di paralel, masuk dioda dulu ya elko, kemudian di paralel. Settingnya langsung gabung aja gitu sih ya. Nah, untuk ininya sama, dapat kabel merah ya. Jadi kalau pakai MOSFET 1 ini langsung dapat kabel merah dua-duanya ya. Jadi yes, kayak di paralel aja lah gitu ya. Nah, sedangkan kalau mau modif nambah MOSFET-nya ya, jadi ntar ini saya copot dulu lah untuk gaconya biar bisa buat sampel ya. Oke, ini bebas mau pakai MOSFET tipe berapa, yang pasti saya sarankan ya kalau upgrade itu ya saya sarankan lebih besar ya dari bawaan gacun. Oke, jadi MOSFET ini kaki gate drain source ya, GDS gitu ya. Jadi kaki gate itu masing-masing dapat resistor ya. Jadi kalau sebelumnya pakai single MOSFET kan resistornya ini kan 10 ohm, awalnya itu 22 ohm di sini ya. Ini karena kalau pakai single MOSFET pakai 22 ohm, dan kalau pakai double itu bisa diturunkan lah jadi 10 ohm tapi menjadi 2 ya. Jadi 10 ohm buat MOSFET satunya dan 10 ohm lagi buat MOSFET satunya. Ini bisa dijamper aja karena ini menghubungkan ke sini nih. Nah, untuk resistor 39 kilo ohmnya ini juga sama, masing-masing kaki gate satu resistor ya. Jadi yang di gacun itu yang dilepas ya, ini 39 kilo ohm.
ini bisa dilepas saja, nggak usah di jumper, karena ini tuh cuma menghubungkan kaki gate ke tegangan negatif 310 volt DC ya. Jadi bisa lewat ini, bisa lewat gajunya. Jadi kaki gate masuk ke kabel warna hitam bisa, ataupun langsung ke sini juga bisa ya. Ya tetap sama sih, tetap dapat minus 310 volt DC, sama aja sih sebenarnya. Terus apalagi ya, kalau untuk kaki sosnya itu ini di paralel aja, digabung kemudian masuk ke sini ya. Terus buat drainnya ini sama aja, di paralel kemudian diarahkan ke drain. Untuk kabel merahnya di sini bisa dilepas maupun tidak, bebas ya. Kalau dilepas kalian bisa ambil di sini, langsung arahkan ke sini, keduanya ini ya, di paralel gitu aja. Ataupun kalau tidak ambilnya di rangkaian sini, bisa ambil dari kabel merah kemudian arahkan ke sini ya. Prinsipnya sama aja sih. Jadi kayak gitu sih sebenarnya, cuma gitu doang sih sebenarnya. Nah, dan ada yang komen gini nih, apa saja sih yang saya modif ya. Jadi yang saya modif itu ini nih, pertama air sensor saya pakai 0,47 kali 6 atau setara dengan 0,22 rangkap 4 kali ya. Hasilnya mirip-mirip sih, walaupun beda tipis banget. Jadi kalau pakai 0,22 rangkap 5 apakah bisa sih, atau sama dengan 0,47 rangkap 8 ya? Sebenarnya bisa sih, cuma saya sarankan ya solderannya pertama harus kuat ya. Jadi bagian tegangan DC khususnya yang bagian besar-besar kayak yang masih 310 volt DC kayak gini ya, ini 310, ini saya sarankan soldernya harus kuat sih. Soalnya kalau nggak kuat ya, punya saya dulu yang SMS yang satunya ya, pas saya tes load itu bagian solderannya gini sampai pecah loh. Mungkin saking besarnya ya, jadi pecah sampean. Jadi saya sarankan benar-benar kuat lah bagian penyolderannya, khususnya bagian primer yang dapat voltase 310 itu ya. Terus buat R ini nih yang saya modif lagi, ini tulisannya 220 kilo ohm, bisa diturunkan menjadi 115. Kalau ini saya pakai 114 kilo ohm ya. Kalau misal diturunkan lagi menjadi 110 apakah bisa? Jawabnya sih 114 kilo ohm dan 110 kilo ohm itu sama aja. Jadi misal 220 diturunkan ke 114 kilo ohm, itu efeknya kerasa banget. Dan kemudian 114 diturunkan ke 110, itu efeknya udah sama aja. Yang saya rasakan sama sih waktu tes load ya, sama sih, nggak ada bedanya. Mungkin tipis banget tapi saya nggak merasa sih. Jadi ini saya setting di 114 kilo ohm aja lah. Nah, dan ada lagi yaitu modif frekuensi. Ini nih yang apa ya, saya sarankan hati-hatilah kalau mau modif frek ini. Soalnya saya punya pengalaman buruk sih waktu modif frek, dan inilah satu-satunya modif frek saya yang berhasil ya. Jadi pada dulu itu ferritnya itu kayak udah rusak, jadi enggak, kalau diputer-puter itu udah nggak ngefek di ferritnya, nggak guna, nggak fungsi lah. Mau di setting di 60 kHz, 30, 23 itu nggak fungsi, dan ampernya itu lemah banget. Di short habis cuma dapat 4 ampere sih. Jadi saya sarankan hati-hati ya buat modif frek itu. Kalau ini memang terpaksa sih sebenarnya ya, karena apa tuh,
ETD 39 nggak bisa sih main di 23 kHz atau bawaan gacun, dia terpaksa dimodif, dan untungnya hasilnya lumayan sih, lumayan oke lah. Nah, ada sih yang nanya ini komponen-komponennya. Ini yang saya tuliskan di sini yang saya pakai ya. Nanti saya foto di akhir video lah, biar masnya bisa lihat ya apa saja yang saya pakai. Ya seperti kapasitor, MI filter, dioda sisir saya pakai 25 ampere, Elcom 450 volt, 330 mikrofarad, plus saya pakai 100 mikrofarad kali 2, jadi 300, 400, 530 ya mungkin. Travoferit ETD 39 yang saya pakai kali 2, resisten lumbernya pakai 47 ohm. Ini saya sarankan minimal pakai 5 watt ya. Kalau 2 watt sih nggak tahu ya, cuma 5 watt ini panas banget sih. Yep, masnya bisa lihat lah dari warnanya aja, ini lebih ke kayak, kalau coba tanpa flash ya, ini lebih ke kuning-kuningan sih, agak warnanya lebih kuning, lebih berubah lah daripada R sensornya ya. Ini lebih buluk lah karena memang panas. Jadi saya sarankan yes pakai 5 watt aja lah. Nanti kalau 2 watt takutnya gosong, putus, dan nggak tahu efeknya lagi apa ya. Kapasitornya saya pakai 1 nanofarad. Mana sih? Iya ini 1 nanofarad. Oh iya, kawat email nih. Saya pakai 0,6 untuk primernya rangkap 4 ya. Dan sekundernya 0,6 juga rangkap 8 nih, rangkap 8 ya. Itu masing-masing ferit ya. Terus buat lilitannya untuk primernya sebanyak 38 lilit. Yang jelas ini kalau pakai frek bawaan gacun itu nggak bisa ya. Jelas pasti efeknya MOSFET-nya panas. Kalau dijamper lampu dom mesti kelip-kelip. Terus juga bisa nyebabin apa tuh, lilitannya gosong, perang ya, sampai perang sih. Setahu saya di GC Facebook sampai perang sih, gara-gara itu memaksakan lilitan. Terus lilitan sekundernya saya pakai 9 lilit dikit ya. Terus untuk lilitan apa tuh ekstra ini saya nggak bahas karena emang ekstra saya juga masih trouble, jadi nanti kalau masnya tanya saya malah nggak bisa jawab, yes, jadi nggak usah saya bahas lah. Buat LED ini, kalau misal masnya ingin pakai LED, ini saya pakai resistor LED-nya saya pakai 10 kilo ohm setengah watt, jadi itu udah bisa nyalain LED, dan waktu digas-gas tuh LED-nya juga aman, nggak apa ya, kayak nggak gosong, nggak karena kelebihan daya ya, jadi aman lah. Terus apa lagi? Oh ya ini nih, untuk optonya sendiri ini sebenarnya dulu kan sebenarnya saya nyaranin pakai diodanya dilepas ya. Sedangkan ini saya pakai dioda itu efeknya lebih ke tetap stabil kok. Cuma efeknya itu kalau tanpa dioda ya, yang saya rasakan walaupun beda SMPS ya, cuma yang saya rasakan itu kalau pertama start tanpa dioda itu ya, optonya terpasang itu langsung stay tegangan di 42, yang saya setting kan 42, jadi langsung stay di 42 volt DC. Jadi pertama start ya langsung di tegangan segitu. Sedangkan kalau pakai dioda tuh pertama start misal awalnya itu SMPS nya tanpa pakai opto di 52 ya, jadi pertama itu tegangan di 52, kemudian turun pelan-pelan terus kemudian stabil di 42. Untuk kayak kekuatan misal lebih amannya atau enggak sih saya enggak tahu ya, sebab tanpa dioda maupun pakai dioda itu saya belum pernah ngalamin kayak optonya rusak lah terus pecah, itu belum sih. Jadi saya nggak bisa simpulkan kalau optonya apakah lebih aman, itu nggak bisa saya simpulkan ya.
Terus vlog ya kayaknya gacung sih yang saya modif itu doang sih. Lagi ya ya kayaknya itu doang sih. Ini mouspadnya kali doang. Ini yang saya pakai loh ya. Cuma kalau mau apa, oh iya ya, ada nih yang tanya mouspadnya pakai apa sih, ada sih kayaknya yang tanya gitu. Sulit ya. Oke, saya mousepad pakai Toshiba tipe K2837 yang dimana ini arusnya sekitar 24 ampere atau berapa sih, kurang lebih ya 20 lah, 20 ke atas kalau nggak salah, sekitarnya segitu sih. Oh ya, ada yang bahas video ini atau selanjutnya ya? Yes. Sekarang aja lah. Nah, ada yang tanya ini nih, kok bisa padahal ampernya besar kalau dibebankan ke ampli kok drop? Awalnya saya juga ngalamin itu sih, cuma kalian lihat pada tesnya ini saya bebani ampli blaster itu stabil ya. Itu sebenarnya cuma masalah air sensor sih. Kok air sensor, air beban. Ini kan sebenarnya gunanya buat membuang tegangan semu ya. Saya nyebutnya tegangan semu sih. Entah itu apa sebenarnya namanya. Jadi tegangan semu itu yang saya maksud ya, tegangan itu bakal meningkat mengikuti tegangan elko. Jadi kalau dicek pakai trafo itu pakai AVO itu ya misal tinggi banget, misal 90 volt DC gitu loh, seakan-akan itu tinggi banget, padahal waktu dibebani itu ya mungkin cuma 23 volt gitu. Jadi gunanya ini tuh buat menghabiskan tegangan semu itu. Dan saya dulu pakai 4K7 sih. 4K7 itu tegangan semuanya belum sepenuhnya habis, jadi kelihatan kalau dibebankan plus dicek itu dropnya kayak besar banget, padahal sebenarnya ya cuma tegangan semu yang belum habis. Jadi cara mengatasinya ya rendahkan lagi resistor bebannya ya. Saya pakai 1K, efeknya memang panas banget, jadi bisa pakai watt yang lebih besar. Ini mungkin saya pakai 2 watt ya, panas banget sih, cuma aman lah, nggak short ya udahlah. Gitu sih ya. Jadi yang mau niru silahkan, ini caranya bisa diterapin salah satu ya. Varicnya pakai 2, ininya pakai 1, maupun sebaiknya tuh bisa. Untuk NTC ini nggak saya gambar ya, NTC punya saya nggak ngaruh sih sebenarnya, kayak dikasih NTC tetep aja jeglek. Jadi mungkin NTC nya bisa di seri ya, mungkin ini kan hambatannya sekitar 5 ohm ya, jadi bisa di seri mungkin sebanyak 10 ohm, jadi 10 ohm 15 ohm bisa sebenarnya, cuma ya itulah. Saya adanya 1 sih, dan ini udah ngepres banget, jadi ya tetap pakai dop, tetap aja startnya pakai dop, berat soalnya. Oke, jadi mungkin segitu dulu ya untuk video ini. Ini aja udah 17 menit loh baru jelasin gitu. Jadi untuk kayak komentar yang lain kayak tes efisiensi itu sih yang saya sulit, terus tes load itu ya video berikutnya aja lah. 17 menit bro, nanti belum tes apa itu, tes ini mungkin 30 menit lebih malah. Jadi segitu dulu ya. Terima kasih sudah menonton, thanks for watching ya. Yuk.